Iya, shalom saudara, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita tetap berbahagia, kuat, dan sehat. Karena Tuhan yang menopang kita sampai hari ini, biarlah kekuatan kuasanya menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebab tidak ada tempat lain selain di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau memuji menyembah Tuhan hari ini, karena sukacita dari Allah itu kekuatan kita. Saya percaya kita semua ya tetap terpelihara di dalam kekuatan Tuhan. Sebab Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup orang percaya, sehingga kita melihat anugerah Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah, menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya, amin Tuhan. Yes, bahkan apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab apa saudara? Yes, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bahkan sekalipun engkau jatuh, ya tidak dibiarkannya sampai tergeletak, sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, saudara, pujian ini berkata Tuhan menetapkan langkah orang yang berkenan kepadanya. Bahkan mungkin sekalipun kita jatuh, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang kita. Kita harus percaya itu, amin saudara. Iya, dia tidak membiarkan kita. Katakan sama-sama, tangannya, tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, oh tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan. Sekali lagi, tangannya, 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 oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya, amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Yes, haleluya. Sebab Tuhan menopang tangan saudara dan saya, amin. Iya, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa saudara. Karena itu jangan pernah takut. Kalau hari ini mungkin engkau jatuh, bangkit lagi untuk bertobat. Kalau hari ini engkau sedang putus asa, bangunkan imanmu. Sebab kita punya Tuhan yang ajaib. Mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Engkau yang menjagai kami. Kalau kami masih mulai ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan.
Kami mau menyembah Engkau malam hari ini, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata Engkau ajaib bagi hidup kami Yesus. Engkau ajaib, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Mari angkat hatimu saudara, katakan pada Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, haleluya, penuh kuasa. Amin Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami, bahkan di dalam tangan-Mu seluruh hidup kami. hidupku tak akan goyah selama. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Amin, amin. Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selah ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. ajaib Kau Tuhan, takkan goyah iman kami sampai selama-lamanya, takkan goyah sebab Kau beserta kami ya Tuhan. Haleluya, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. ajaib Kau Tuhan. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan dalam hidup kami, tidak akan goyah kami sampai selama-lamanya, sebab Engkau yang pegang tangan kami. Bahkan apapun persoalan, apapun masalah yang harus kami lewati di hidup ini, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami mau terus taruh iman kami Tuhan, kami mau terus harap kami kepadamu Bapa, sampai kami selesai menjalani semua proses pemurnian iman di hidup kami. Murnikan kami Tuhan, biar Engkau bentuk kami Tuhan. Bahkan hari-hari ini Tuhan, mungkin kami sedang ada dalam tekanan yang begitu berat. Kami percaya tangan Tuhan sedang membentuk hidup kami, tidak akan pernah berhenti. Kami berharap, kami tahu kami dibentuk supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman.
supaya hidup kami membawa kemuliaan-Mu ya Bapa. Lewat setiap proses masalah yang kami hadapi, kami boleh menjadi terang bagi orang lain. Ketika kami menang, kami boleh membawa kemuliaan Tuhan itu bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Pakai hidup kami Tuhan, sampai keluarga kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Bahkan sampai bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Bentuk kami Bapa, ubah kami Tuhan, supaya kami boleh dipakai bagi tujuan kemuliaan-Mu Tuhan di dunia ini. Ini hidup kami Tuhan Yesus, ini hidup kami Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidup kami Bapa, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, untuk menggenapi semua Tuhan firman-Mu dalam hidup kami, sampai keluarga kami Tuhan mengalami kemuliaan-Mu, penuh kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi saudara katakan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu atas hidup kami. Bahkan sampai keluarga kami penuh kemuliaan-Mu, sampai keluarga rumah tangga kami penuh kemuliaan Tuhan, sampai orang-orang di sekeliling kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan sampai bangsa ini dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Kami datang memberi hidup malam hari ini. Ajar kami mengerti semua kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh terus menjadi berkat. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saudara, saya pengen kita semua, kita mau mendengarkan kesaksian dulu ya. Saya akan membacakan satu kesaksian. Shalom Bu Debi. Saya mau kesaksian.
Bu Debi, saya bulan-bulan lalu pernah ada WA ke Ibu tentang suami saya. Ya, tapi kan Ibu seperti Ibu bilang, ya tetap berdoa dan berserah sama Tuhan. Hidup mati itu di tangan Tuhan. Terima kasih Bu, saya sangat-sangat mengerti. Ibu pasti sibuk. Ya Ibu, saya mau kesaksian. Saya selalu mengikuti khotbah-khotbah Ibu di YouTube dari sebelum COVID. Nah, ketika COVID ada mesbah doa, saya selalu ikutin Bu. Kalau saya nggak sempet dengar malam, pasti besok paginya saya pasti dengar. Kalau lagi ada waktu pun saya selalu dengerin semua khotbah-khotbah Ibu atau juga dari pendeta lain, karena saya sangat mencintai Tuhan, Bu. Saya haus dan lapar akan Tuhan. Hidup pun saya selalu bergantung sama Tuhan dalam hal sekecil apapun. Saya tidak pernah mengandalkan manusia, karena siapapun orang yang terdekat pun pasti bisa bikin kita kecewa. Jadi saya hidup hanya mengandalkan Tuhan, karena Tuhan terlalu sangat baik bagi saya. Banyak mujizat dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya alami di saat COVID. Saya punya suami dari kecil sudah Kristen, keluarga orang tua juga Kristen. Tapi ya begitu deh Bu, percaya Tuhan ya. Bahkan sudah banyak dikasih kebaikan-kebaikan sama Tuhan, tapi habis itu ya kadang lupa. Cuma biasa aja gitu, ke gereja juga ke gereja. Ya saya suka marahin, bahkan kalau di gereja sering tidur. Saya kesel melihatnya Bu. Saya bilang ya kamu tuh seperti orang bebal. Ya saya sering banget dengar kesaksian yang Ibu bacakan, banyak orang yang doain suaminya supaya bertobat dan berubah. Jujur saya juga pengen banget Bu, suami saya haus dan lapar akan Tuhan, deket gitu sama Tuhan. Saya kalau dengerin khotbah atau mesbah doa sendiri, karena dia gak pernah mau ikut. Saya pengen dalam hati ya dia juga ikut, tapi dalam hati kecil saya ya saya hanya doa minta Tuhan yang ubahkan dia, jamah hatinya, karena dia juga orangnya pemarah dan keras, juga gak sabaran. Pokoknya suka marah-marah deh Bu. Tapi di satu sisi saya takut juga kalau sampai dia itu diubahkan, kalau sampai dia diubahkan pasti biasanya yang saya dengar kesaksian-kesaksian orang, dikasih pelajaran sama Tuhan, ya baru mau berubah. Jujur hati kecil saya takut. Nanti kalau dikasih pelajaran sama Tuhan bagaimana ya? Beneran Bu, tiba-tiba dia divonis kena COVID karena dia masih tetap kerja. Ya lalu akhirnya ternyata ada anak satu kantornya juga yang OTG, orang tanpa gejala. Nah suka masuk ke dalam ruangannya dia karena memang ada urusan kerjaan yang suka dipanggil masuk ruangan. Waktu kena kita nggak tahu, ternyata dia juga kena karena gejalanya kayak orang sakit mah, lambung. Dari Senin udah nggak enak katanya lambungnya. Ya tapi kita pikir lambung kan nggak nyangka dia COVID, karena nggak kemana-mana selain ke kantor. Itu kejadian dari Senin sampai Jumat, benar-benar dia berasa perutnya dipegang aja sakit. Terus akhirnya kita ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ternyata suhunya sudah hampir 40 derajat. Lalu masuk ke UGD, lalu suruh swab, hasilnya 3 hari. Karena udah sore banget, gak bisa kalau mau ambil yang swab itu kan dari hari Senin. Saya masih tidur sama-sama suami. Terus dari rumah sakit itu pulang ke rumah karena masih nunggu hasil swabnya. Jadi kita pisah kamar sambil menunggu hasil swab, tapi suami belum dikasih obat. Akhirnya saya pikir sudah gak apa-apa, tapi masih ngobrol sama Sabtu sampai Senin. Duduk dan cerita-cerita dengan suami, ngobrol-ngobrol, dan ternyata setelah itu Senin malam kami dapat kabar kalau suami saya positif kena COVID. Secara logika saya juga pasti positif karena saya dari Senin itu ngobrol sama dia.
bahkan tanpa pakai masker, dekat-dekat. Malam itu saya cuma bisa berdoa sama Tuhan dan berserah sama Tuhan. Apapun yang terjadi sama suami, saya pasrah. Dalam hati kecil ada rasa takut pasti, tapi saya terus berdoa. Memang setiap hari udah terbiasa doa dan doa. Dan Tuhan tetap kasih saya damai sejahtera. Rasa takut tapi nggak gimana-gimana banget. Saya akhirnya mengalir begitu saja dan langsung kami membawa suami ke UGD untuk isolasi di rumah sakit. Terus kami satu keluarga termasuk pembantu dan semuanya harus di swab. Dan ajaibnya Bu, saya dinyatakan negatif. Saya hampir nggak percaya saya negatif karena secara logika manusia saya pasti ketularan. Karena selama 1 minggu saya kontak dengan suami. Tapi ya berjalan bersama Tuhan itulah pasti Tuhan menjagai dan pelihara. Dan khotbah, kalau anak-anak dan pembantu memang semua tidak kontak, jadi juga mereka negatif, cuma suami yang positif. Terus suami saya puji Tuhan, saya percaya Tuhan ikut campur tangan, akhirnya dapat rumah sakit. Ya padahal waktu itu sangat-sangat susah untuk dapat rumah sakit karena di mana-mana full. Akhirnya suami masuk dan di opnam dan diisolasi. Luar biasa Tuhan mengatur ya, dan saya tuh sempat takut karena suami punya penyakit bawaan. Dia udah bilang dia nggak kuat lagi, dia pasti mati karena sakit sekali badannya, semua kayak ditarik-tarik luar biasa, bahkan dalam dadanya juga terasa udah tidak sanggup lagi. Dia juga udah pesan-pesan ke semua anak-anak karena pasti dia akan mati katanya. Sampai akhirnya masuk ke ICU yang tadinya dia tidak mau mendengar khotbah ibu, katanya khotbahnya ibu itu keras ya. Jadi dia tiap hari hanya mendengar lagu-lagu rohani. Saya kirimin khotbah-khotbah ibu, katanya jangan lagi kirimin khotbah ibu, keras khotbahnya. Ya, tetapi anak-anak disuruh doa, ya katanya gimana mau berdoa, badannya juga sakit semua, setengah mati dan tidak sanggup lagi untuk berdoa. Saya cuma bilang, kamu itu sakit lain, dia pernah bilang matanya sudah gelap. Di Jakarta juga sudah angkat tangan dan langsung dibawa ke Singapura dulu. Ya di Singapura juga habis dioperasi sembuh, adalah sakit lain lagi, sembuh juga sakit lain lagi. Dan akhirnya puji Tuhan, ya karena COVID kamu gak bisa ngandalin siapa-siapa. Cuma satu-satunya Tuhan tempat harapanmu yang bisa menyembuhkan, karena tidak ada obat dokter yang bisa menyembuhkan. Walaupun kamu punya duit, kamu tidak bisa minta ke siapa selain Tuhan. Akhirnya kami sekeluarga terus berdoa. Ya tapi sesuai kata Ibu Debbie bilang, Tuhan itu mau lihat hati. Jadi selain sama dengan anak-anak, kami berdoa, kamu sendiri juga harus berserah dan minta ampun sama Tuhan. Harus benar-benar merendahkan diri di kaki Tuhan, merendahkan hati di kaki Tuhan, agar Tuhan menyembuhkan kamu. Akhirnya hanya Tuhanlah sumber jawaban. Maka sampai saya memberanikan diri WA ibu waktu itu untuk minta didoakan supaya hatinya dibukakan yang keras. Dan saya selalu ingat, sering bilang jangan minta didoakan suamimu, tapi sebagai istri kamu yang harus berdoa, itulah kata-katanya. Dan puji Tuhan Bu, ya setelah dia masuk di ICU, ya setiap hari dia waktu itu minta dikirimin khotbah ibu ya. Jadi suaminya minta dikirimin khotbah saya. Ya, tolong kirimin khotbahnya Bu Debbie yang pakai baju hitam katanya. Ya, sampai dia bingung nyari dan anak-anaknya juga ikut nyari bajunya khotbah saya yang pakai baju hitam. Dan akhirnya ternyata diketemukan yang judulnya Akibat Dosa Tersembunyi. Puji Tuhan, akhirnya suami saya diubahkan Tuhan, dijamah oleh Tuhan, bahkan sekarang Bu rajin ikut mesbah doa. Haleluya ya. Puji Tuhan, ya bahkan semua perawatan di rumah sakit juga ditanggung oleh pemerintah. Ya dan saya bersyukur sekarang ya setiap malam ikut mesbah doa. Suruh cepet-cepet mandi karena nanti mau ikut mesbah doa. Saudara, ya puji Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh berdoa, berserah pada Tuhan, maka dia Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan ya. Bagian kita hanya berdoa dan memang ya cara Tuhan itu selalu
Ya ajaib saudara ya. Tapi saya berdoa buat para suami hari ini tidak ada lagi yang mengeraskan hati. Ya jangan tunggu kena masalah dulu, kena penyakit dulu baru datang pada Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata kalau engkau mendengarkan suaranya jangan keraskan hatimu. Bertobatlah dan berbaliklah kepada Tuhan agar kita ini melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ya saudara, saya percaya setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan akan mengalami pemulihan. Benar yang ibu ini katakan pada suaminya, ya tidak ada orang lain bisa menolong, dokter apapun belum ada obatnya. Ya bahkan dia sudah berkata bahwa dia sudah tidak sanggup lagi karena nafasnya sudah sesak, bahkan ya lambung perutnya juga sakit semuanya. Ya tapi bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Kalau kita mau buka hati maka Tuhan memberikan kita kesempatan. Iya, saya bersyukur dan terima kasih buat kesaksiannya Bu. Ya tadinya nggak mau dengar khotbah saya, katanya khotbahnya Bu Dewi itu keras. Ya, jadi sekarang malah dengerin khotbah saya. Saudara, ya kenapa saya harus menyampaikan yang keras-keras buat kita saudara? Karena kita nggak bisa main-main lagi. Ya, hidup dan mati itu saudara ada di tangan Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan batas umur kita. Mungkin nanti malam kita dipanggil Tuhan. Ya, untuk bisa meninggal nggak usah tunggu kena COVID. Orang lagi tidur mati juga banyak. Bukan soal matinya, tetapi apakah kita ini sudah siap atau belum. Kalau kita sudah siap ya enak kita tinggal berserah, Tuhan aku siap. Ya tapi kalau belum siap saudara ya, nah makanya kita dengerin firman yang keras-keras itu untuk mempersiapkan hidup kita. Ya sehingga kapanpun kita dipanggil Tuhan kita bisa berkata aku sudah siap Tuhan, menyerahkan seluruh hidupku bagi Tuhan. Baik, kita mau melanjutkan pembacaan kita hari ini. Kita sudah sampai di Yesaya 61 ya. Iya, Yesaya 61 ayat yang pertama. Ya. Yesaya 61 ayat yang pertama, kabar selamat kepada Sion judul perikopnya. Ya, Yesaya 61 ayat yang pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya, kemarin kita sudah baca Tuhan berkata bangkitlah menjadi teranglah ya karena kemuliaan Tuhan ada atasmu. Ya engkau akan menjadi berkat, anak-anakmu rohani laki-laki perempuan akan dikirim kepadamu. Karena Tuhan yang akan menjadi matahari bagimu. Dia akan menjadi matahari yang tidak pernah terbenam, yang menjadi bulan yang tidak pernah surut. Sebab terang Tuhan abadi bercahaya atas hidup kita. Untuk apa saudara kita ini mengalami Tuhan? Untuk apa kita dimuliakan? Untuk apa kita mengalami kemuliaan Tuhan? Ya karena Tuhan itu panggil kita untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Hari ini saudara, mari kita mulai dari keluarga dulu. Ya gereja itu adalah komunitas yang terkecil diawali dari keluarga. Ya di dalam keluarga lah Tuhan sanggup bekerja. Kalau ada hari-hari ini istri-istri yang suamimu belum bertobat, makanya itu saya sering bilang, ya jangan minta pendeta untuk berdoa. Istri engkau bergumullah bagi suamimu. Suami berdoalah bagi istrimu, anak-anak berdoa bagi orang tuamu, orang tua berdoa bagi anak-anakmu. Ya, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau berdiri bagi keluarga-keluarga hari-hari ini. Kalau dia tidak dapati suami yang menjadi imam, mari kita istri yang sudah bertobat, kita menjadi imam di hadapan Tuhan bagi keluarga kita. Artinya apa? Orang yang membela keluarga itu di hadapan Tuhan. Orang yang menangisi keluarga itu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan temui hari-hari ini. Ada imam-imam yang berdiri atas rumah tangga gereja-gereja Tuhan. Kita saudara dan saya yang sebagai gereja itu adalah hidup kita ini. Ya walaupun sekarang kita gak boleh beribadah di gedung gereja, tapi kita tahu bahwa apa itu gereja? Gereja itu kumpulan orang yang sudah dipanggil keluar dari dalam gelap. Berarti keluarga itu adalah gereja terkecil. Ya, yang sesungguhnya justru dalam keluarga di mana suami menjadi imam ya dan Kristus sebagai kepalanya.
Ya, mari kita sungguh-sungguh membawa terang Tuhan dalam rumah tangga. Percaya, saya selalu berkata, saudara, kalau engkau punya masalah, suamimu punya masalah, istri bermasalah, keluarga, jangan suruh pendeta berdoa. Ya, karena Tuhan tuh lebih tertarik membangun hubungan dengan kita daripada sekedar menjawab doa-doa kita. Tuhan tertarik berurusan secara pribadi dengan saudara. Tuhan tertarik dengan sebuah hubungan yang kita bangun. Ya, karena itu saudara, mari kita bangkit untuk menjadi terang, dimulai dari keluarga dulu. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung dalam kegelapan dari penjara. Mungkin orang-orang itu adalah suami kita. Mungkin orang-orang yang hidup dalam kegelapan terkurung itu anggota keluarga kita atau siapapun. Kita yang terpanggil. Ya, karena roh Tuhan ada atas saudara dan saya. Mari saudara, kita bertindak. Kita mau dipakai Tuhan melepaskan suami, melepaskan istri, melepaskan anak-anak yang terikat di dalam kegelapan, yang terkurung di dalam penjara, yang mereka membutuhkan kelepasan dari dalam penjara-penjara dosa. Ya, saya berdoa supaya kita semua mengerti akan hal ini dan kita mau berkata, Tuhan, ini aku, ini hidupku Tuhan. Pakai aku untuk menjadi saluran berkat-Mu. Ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Ya, biar hidup kita ini menjadi berkat, diawali dari keluarga. Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Karena roh Allah ada dalam hidup kita ini menjadi berkat. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu akan membangkitkan semangat. Bahkan orang-orang akan dibangunkan, mereka yang sedang di dalam berkabung, dalam kesedihan atau ratapan. Mereka akan dibangunkan kembali karena doa dan juga perkataan-perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita. Sebab roh Allah ada pada hidup kita. Ayat yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, hari-hari ini adalah masa-masa penuaian, ladang sudah menguning siap untuk dituai. Dan Tuhan mencari penuai-penuai di akhir zaman, dan saudara dan saya lah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penuai. Di sekeliling kita begitu banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan, dan kita harus pergi kepada mereka untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan itu. Kitalah yang harus menjadi kepanjangan, ya, untuk menyampaikan firman, kabar baik. Lah, saudara, lihat sekelilingmu, mungkin teman kerjamu, mungkin keluargamu, mungkin siapa saja. Ayo, saya mendengar banyak hari-hari ini, ya, berita tentang pemulihan, berita tentang keselamatan, berita tentang suami yang bertobat, berita tentang anak yang bertobat. Bahkan saya mendengar ada oma-oma yang dia bersusah hati, lalu cucunya, ya, memberi hiburan, katanya, oma, ayo oma nonton mesbah doa. Wow, saudara, ini hal-hal yang indah kita melihat. Tuhan pakai siapa saja hari-hari ini yang mau menyerahkan diri untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan itu sudah dekat, supaya kita ini sungguh-sungguh, saudara, ya, dipakai menjadi alat Tuhan, memulihkan hati yang remuk itu. Saya bersyukur banyak orang yang datang berkata, terima kasih Bu untuk setiap khotbah-khotbah Ibu, kami dibangkitkan, kami dikuatkan, kami mendapat perkenanan Tuhan, kami mengalami pemulihan Tuhan. Saya mendengar banyak orang yang dibangkitkan, saudara, imannya. Saya percaya dan saya berdoa supaya setiap kita hari-hari ini mau terus, saudara, untuk menjadi alat Tuhan, karena roh Allah itu ada pada kita, diurapi untuk membawa kabar baik. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang keempat,
Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Artinya apa? Akan terjadi pemulihan. Akan ada orang-orang yang membangun kembali tembok menara-menara doa yang runtuh dalam keluarga. Akan ada orang-orang yang kembali membangun sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Sesuatu yang sudah rubuh. Mungkin hari-hari ini kita seperti kota yang sudah rubuh temboknya, tanpa perlindungan, hidup kita sengsara, ada di dalam malapetaka, bahkan kutuk yang tidak pernah berhenti terjadi atas hidup, usaha kita, keuangan, kesehatan kita. Maka hari-hari ini waktu roh Tuhan penuh atas hidup kita, kita bahkan menjadi orang-orang yang bukan hanya bangkit, tapi kita bisa menjadi orang-orang yang membangkitkan orang lain. Mereka akan menjadi orang-orang yang membangunkan kembali tembok-tembok yang roboh. Ya, bahkan tempat-tempat yang sepi, yang sunyi sepi, yang sejak dahulu tidak dihuni. Akan ada kehidupan rohani yang terjadi. Akan ada kebangunan rohani yang terjadi. Tuhan berkata, ya tulang belulang yang dulu sudah hampir membusuk, sekarang dibangkitkan. Akan ada kebangunan rohani yang dahsyat terjadi karena kita dipenuhi oleh roh Allah. Saya berdoa supaya semua saudara dipakai oleh Tuhan hari-hari ini. Hari-hari ini Tuhan sedang tidak mencari pendeta hebat. Tuhan tidak mencari gereja besar. Tuhan sedang tidak mencari orang-orang yang penuh karunia. Tuhan mencari orang-orang yang setia melakukan firman dan menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman. Ayo saudara, kita harus mulai masuk dalam dimensi Tuhan yang berbeda. Konsep pelayanan yang berbeda. Pelayanan bukan hanya kita berdiri di mimbar gereja. Saudara melayani teman kantormu, saudara melayani keluargamu, saudara mendoakan ya orang di sekelilingmu, itu adalah pelayanan yang berkenan di mata Tuhan. Ya, engkau membangunkan kembali tembok-tembok orang yang roboh. Saya banyak mendengar kesaksian, Bu. Saya bersyukur, Bu. Setelah saya mulai ikut mesbah doa, saya berani untuk bersaksi, Bu. Saya berani untuk memberitakan firman. Bahkan saya yang dulunya tidak berani berdoa, sekarang saya berani mendoakan teman kerja saya. Ayo saudara, makanya kemarin saya berkata, kalau ada temanmu yang ingin mengenal Yesus, jangan kirim kepada saya. Pakai kesempatan itu sebagai satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk saudara memenangkan jiwa, supaya kita semua nanti dapat mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Ya, mari ya engkau dipakai Tuhan untuk membangun kembali tembok yang roboh. Orang yang sudah tidak ada pengharapan lagi dalam rumah tangganya, Tuhan sanggup pulihkan lewat kehidupanmu. Ya, jangan bawa orang itu ke pendeta atau ke saya atau ke siapa, tapi ini waktunya. Tuhan mau pakai hidupmu sebagai orang yang memenangkan sahabatmu. Tuhan mau pakai engkau sebagai istri yang memenangkan suamimu. Tuhan mau pakai engkau sebagai ibu yang memenangkan anak-anakmu. Demikian seterusnya. Saudara bisa bayangkan kalau semua orang Kristen berfungsi bagi kepentingan kerajaan Allah. Wow. Ya, maka kita melihat penuaian yang berlaksa-laksa akan terjadi, saudara. Ayat yang kelima, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Ayat 6, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Ya saudara yang terkasih, kita percaya saudara ya, bahwa saudara ya, nanti satu saat ya kita akan melihat memang Tuhan akan memuliakan kita. Tetapi yang terpenting adalah ayat ini berkata, ya kamu akan disebut, ya orang akan disebut hamba-hamba Tuhan, imam, dan akan dinamai pelayan Allah. Ya, kita akan disebut orang-orang pelayan Tuhan, ya, tahun rahmat Tuhan. Ya, kita ini akan disebut orang-orang yang ya menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kita harus masuk lebih dalam lagi, bukan cuma jadi jemaat biasa. Saya itu mendengar orang Kristen kadang-kadang, oh iya Bu, saya ini udah lama jadi Kristen, tapi saya hanya jemaat biasa. Ya, sekarang saudara bukan lagi menjadi jemaat biasa, saudara menjadi pelayan Tuhan. Ya, kita semua yang taat pada firman, yang mau bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah, kita disebut pelayan Tuhan. Ya,
Sehingga saudara, setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan tentunya saudara ya. Di sini dikatakan ya bahwa kita ini akan disebut imam Tuhan. Di bawah perjanjian yang lama, Allah telah menetapkan para imam Israel untuk berdiri di antara Dia dan umatnya. Mereka membawa firman Allah kepada bangsa itu, ya, dan kebutuhan serta dosa-dosa bangsa itu kepada Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru, semua orang percaya merupakan imam-imam Tuhan yang membaca firman Allah dan berupaya untuk memahaminya dan taat serta mengaku dosanya secara langsung kepada Tuhan dan melayani Tuhan selama hidup kita. Zaman perjanjian lama, ya, imam itu adalah orang-orang di bait Allah yang melayani Tuhan dan pakai perantara. Jadi kalau ada umat yang berbuat dosa, umat itu datang kepada imam, mengakui dosanya, lalu dia mempersembahkan korban. Imam itu yang minta ampun pada Tuhan atas dosanya. Tetapi di perjanjian baru, kita semua disebut imam-imam Tuhan. Ya, kita berhadapan dengan Tuhan langsung. Makanya saya bilang jangan titip doa. Kita mau minta ampun dosa, datang pada Tuhan langsung. Apapun pergumulan kita, datang pada Tuhan langsung. Sebab kita adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri yang telah ditebus oleh darahnya. Jadi tanpa perantara lagi, saudara dan saya, kita adalah imam-imamnya Tuhan yang layak berdiri di hadirat Tuhan. Ya, tidak usah lewat perantara. Saudara bisa datang secara pribadi kepada Tuhan, ya, sebagai imam. Ya, bahkan di sini dikatakan saudara ya, kita adalah imam-imam yang dapat datang langsung ya kepada Tuhan. Kita adalah imam, orang-orang yang menuruti firman-Nya. Bahkan dikatakan di sini, kita adalah, kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Artinya apa saudara? Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berkekurangan. Ya, kekayaan dari orang lain, bangsa-bangsa itu akan datang mengalir kepada umat Tuhan. Ya, tetapi bukan itu tujuan kita mencari Tuhan. Ya, itu hanya bonus yang akan Tuhan berikan. Ya, terlebih dari itu saudara, kita ini merindukan damai, sejahtera, kebenaran, itu sudah lebih daripada segala-galanya. Ayat yang ketujuh, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Ya, kalau kita harus menderita karena Tuhan, jalani saja. Kalau kita harus menderita karena kebenaran, jalani, sebab Tuhan pasti akan menggantikannya saudara dalam hidup kita. Ayat 8, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu, ayat 9, akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang akan melihat mereka dan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Kalau kita hidup benar, bukan cuma kita saudara, anak cucu kita pun akan mengalami berkat dari Tuhan, sehingga orang tahu bahwa anak cucu kita itu anak cucu orang yang diberkati Tuhan. Ini janji. Sebaliknya, kalau kita hidup di dalam dosa, maka anak cucu kita juga yang akan mengalami kutuk itu. Makanya para orang tua, mari bereskan sekarang. Kalau masih ada kutuk dalam hidupmu, bereskan supaya anak cucumu tidak kena kutuk. Tetapi kalau kita orang tua hidup dalam takut akan Tuhan, anak cucu kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-10, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Ayat yang ke-11 yang terakhir, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Saudara, ayat 10 tadi berkata, jiwaku bersorak-sorai dalam Allah, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Mari kita terus menjaga jubah kebenaran itu. Dalam kitab Wahyu dikatakan, berbahagialah orang-orang
yang tetap menjaga jubahnya tetap putih. Kita ini diberikan jubah kebenaran sama Tuhan, ya, jubah kekudusan. Ya, dan ketika penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat ada tua-tua dan sejumlah orang-orang yang menyanyikan pujian memakai baju jubah putih-putih. Lalu dia bertanya, siapakah mereka itu yang memakai jubah putih itu? Ya, lalu di sana malaikat itu menjawab, mereka adalah orang-orang yang tetap menjaga jubahnya putih, dan mereka adalah sekelompok orang yang telah berhasil keluar dari kesusahan besar di dunia ini dan tetap menjaga jubahnya tetap putih. Saudara, Tuhan telah memberikan pada kita jubah kebenaran. Mari kita jaga jubah itu. Dengan cara apa? Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, supaya jubah itu tetap putih dan tidak tercemar atau kotor. Saya percaya hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan yang akan melihat, ya, penyertaan Tuhan, bahkan akan masuk dalam kerajaan sorga. Saya berdoa supaya kita semua masuk dalam orang-orang yang terus mencari Tuhan. Mari kita akan siapkan hati untuk merenungkan firman ini. Iya, mari kita renungkan firman ini, saudara. Biar kita mau dipakai menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di akhir zaman, membawa pemulihan, karena roh Tuhan ada pada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus mau disempurnakan. Pakai kami Tuhan, hidup kami, bangkitkan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan membawa pemulihan itu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan lagi bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana, sampai keluargaku penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami membawa kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Terus ubahkan kami menjadi seperti Engkau, dan pakai hidup kami membawa terang Tuhan, terutama dalam keluarga kami sebagai gereja terkecil, suami, istri, anak-anak. Kami mau terus hidup berkenan dalam perkenanan Tuhan. Bawa keluarga kami untuk terus ada dalam perkenanan-Mu Bapa, sehingga setiap persoalan, bahkan apapun tantangan yang kami hadapi, kami akan melihat jalan keluar, sebab Tuhan memberkati keluarga kami. Berkati suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri-istri ya, menjadi penolong anak-anak juga. Bahkan Tuhan, kami berdoa kalau ada di antara keluarga kami yang belum bertobat, jadikan kami menjadi imam di tengah rumah tangga yang berdiri bagi keluarga kami di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan juga keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami, anak cucu kami semua, bahkan semua mereka yang di usia senja. Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan, para single parent, Tuhan menyertai, tidak pernah sendiri sebab Tuhan menopang. Berkati juga setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bahkan kami percaya, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya kesembuhan boleh terjadi karena Tuhan yang menghendakinya. Kalau penyakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa gelap, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami tahu roh Allah ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa, bahkan setiap anggota keluarga kami yang sedang bergumul keluar dari ikatan dosa, pergumulan yang berat, dari tekanan-tekanan masalah apapun, Tuhan tolong menjadi jawaban bagi mereka. Tuhan, mereka yang ingin keluar dari kenajisan,
kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian. Mereka ingin keluar dari perselingkuhan, dari ikatan rokok, minuman keras, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan perjudian, narkoba. Mereka ingin keluar Tuhan dari kemarahan, dari kepahitan, kekecewaan, dari ketakutan, dari intimidasi, dari depresi, kecemasan. Kami dalam nama Yesus ada kelepasan yang terjadi. Kami percaya apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepas di bumi terlepas di sorga, karena Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan segala perkara. Setiap mereka juga yang ada dalam pergumulan, hutang piutang apapun yang sudah masuk lewat WA, telepon, SMS, Tuhan menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu, namun Tuhan sanggup menjamah, tidak pernah terbatas kuasa-Mu Bapa. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan orang-orang yang berkekurangan, bahkan mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini berkekurangan. Tuhan, Engkaulah tempat jawaban, Engkau yang mencukupkan semua kebutuhan hidup kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Persiapkan setiap kami untuk terus Bapa di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu Bapa. Terus juga Engkau terus memberkati Tuhan mereka yang ingin punya keturunan, yang ingin memiliki anak. Tuhan, bukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Keturunan ilahi akan dipercayakan kepada setiap pasangan yang layak di hadapan Tuhan. Persiapkan dulu kami sebagai orang tua yang benar, supaya kami juga melahirkan anak-anak yang benar yang menggenapi firman Tuhan. Berkati Tuhan bangsa dan negara ini. Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati Presiden Jokowi dan juga wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai senantiasa dalam kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, dalam hikmat, marifat, roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Juga semua jajaran kabinet, anggota-anggota di parlemen yang ada, bahkan MPR, DPR, kepala-kepala wilayah daerah Tuhan, dari gubernur, wali kota, camat, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati. Bahkan kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan. Mereka boleh sungguh-sungguh menjadi pejabat-pejabat yang takut akan Tuhan, dijauhkan dari korupsi dan cinta uang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati dan menyertai. Bahkan kami juga percaya Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini, TNI, Polri yang terus menjaga NKRI dalam satu kesatuan. Tuhan berikan hikmat, semua petinggi-petinggi di dalamnya Tuhan jagai dengan anugerah-Mu. Bahkan Tuhan memberkati para tim medis, suster, dokter, perawat, semua yang ada di garis terdepan mengatasi COVID. Tuhan memberkati dan menyertai, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Bahkan Tuhan, segala ketidakbenaran, ada oknum-oknum yang coba mengambil keuntungan di dalam COVID ini. Tuhan, kami berdoa biar ada kesadaran kepada mereka untuk bertobat, hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan karena COVID. Karena itu kami percaya Tuhan, semua yang terjadi Tuhan izinkan. Kami tahu kalau sudah waktunya kami dipanggil, tidak ada yang bisa menahan. Tapi kalau belum waktunya, tidak ada satupun kuasa yang bisa merenggut nyawa kami. Bagian kami mempersiapkan hidup yang layak. Kapanpun Tuhan jemput, kami siap Bapa. Biarlah segala pujian, hormat bagi Engkau yang berkuasa atas hidup kami, memberkati bangsa-bangsa, benua-benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semua orang yang berdoa di dalamnya Tuhan bekerja. Setiap persoalan mereka juga Tuhan campur tangan. Bahkan tidak ada kematian massal di atas bumi ini karena COVID, yang ada kesembuhan massal, pertobatan massal. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa corona di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya semua mendatangkan pertobatan atas hidup kami. Bahkan kami percaya atas dunia ini Tuhan mengasihi. Berkati Amerika yang beberapa saat nanti akan ada pemilihan presiden. Tuhan menyertai dan memberkati dengan keamanan yang daripada Tuhan. Bawa iman kami terus berjaga-jaga dalam Engkau di hari-hari terakhir ini. Kami semakin mengejar kekudusan. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati dan tetaplah setia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada orang yang membutuhkan agar mereka
juga dibangkitkan dan dikuatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan sebab ada penuaian jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan shalom.